Oke, teman-teman, kita mulai ya. Selamat sore, teman-teman semua. Selamat datang di kegiatan sebulan menjadi program dari Global Millennial Group. Dan pada hari ini akan menjadi kelas terakhir kita semua ya, teman-teman ya. Dan untuk materi hari ini itu kita fokus ke pembahasan tugas dan juga skripsi. Kalau kemarin itu kan tugasnya itu membahas mengenai penulisan pendapat hukum secara sederhana ya. Selama kurang lebih hampir 1 minggu diberikan tugas dan penyusunannya itu dibuat untuk 1 halaman ya. Dan kalau teman-teman ada yang ingin dikumpulkan atau ditanyakan terkait pertanyaannya, silahkan langsung ditanyakan saja ke grup. Atau kalau ada yang ingin bertanya tentang isu hukumnya atau Kak, ini bagaimana penulisan yang sepertinya itu sesuai dengan permintaan klien dan sebagainya, itu bisa ditanya langsung aja ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bikin tugasnya kemarin, itu tuh sebenarnya tidak jauh-jauh dari buku ketiga dari KUH Perdata ya, teman-teman semua ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, kita tuh nggak jauh-jauh dari perjanjian atau kontrak. Ya. Kontrak atau perjanjian ini adalah sarana yang mengikat para pihak. Ya, jadi para pihak itu siapa? Para pihak itu orang-orang yang terlibat di dalam suatu perjanjian. Ya, jadi simpelnya biasanya kita kan bikin perjanjian ya sama teman kita, misalkan janjian nih. Nanti kita jalan-jalan yuk ke mall gitu misalkan. Jam berapa? Jam 3 sore di mall A misalkan. Itu janjian sederhana ya yang biasa kita temukan kalau misalkan kita lagi sama teman gitu. Janjian sederhana ketemuan di mall jam 3. Nah, kalau versi hukum itu tuh janjian yang sederhana ini menimbulkan hak dan kewajiban. Dan kalau misalkan tidak dilaksanakan bisa menimbulkan suatu ganti kerugian. Ya misalkan gini. Contohnya kita bikin perjanjian nih ya. Misalkan aku sama George misalkan bikin perjanjian. Kita ketemuan yuk misalkan di Jakarta hari Selasa jam 8 pagi. Ternyata pas sudah hari Selasa jam 8 pagi, George-nya udah datang, Abdur belum datang nih. Ya Abdur belum datang, datangnya malah jam 11 siang gitu. Nah, di dalam hukum itu tuh bisa diatur dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak ya tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut wajib mengganti kerugian sebesar Rp10.000 kepada George, misalkan kepada pihak lain gitu. Nah, di sini pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah aku sendiri, Kak Abdur ya. Kak Abdur tidak hadir jam 8 pagi, hadirnya jam 11 siang. Sesuai perjanjian, pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi George gitu ya, bagi pihak yang lain, maka wajib bayar 10.000. Itu kontrak dan itu mengikat secara hukum. Ya, kenapa Kak Abdur kok mengikat secara hukum? Kan ini cuma perjanjian biasa doang nih. Ya, perjanjian ke mall doang. Karena ini menimbulkan hak dan kewajiban. Terus kedua pihak sepakat, kedua pihak sudah dewasa, ya ada yang disetujui dan apa yang disetujui tidak melanggar peraturan. Ya, ingat 1320 KUH Perdata ya, pasal 1320 KUH Perdata itu mengatur tentang syarat sah perjanjian. Ya, jadi meskipun kesannya simpel, kesannya sederhana, tapi karena dia memenuhi semua syarat sah perjanjian, maka dia bisa disebut sebagai kontrak. Ya. Bedanya kalau kontrak kan biasanya tertulis, ini perjanjian lisan. Ya. Dan itu juga diakui sebagai perjanjian. Ya. Jadi kalau ditanya apa itu kontrak, kontrak itu adalah perjanjian ya, yang biasanya dibuat secara tertulis antara para pihak yang terlibat yang mengatur soal hak dan kewajiban mereka di dalam hubungan perdata seperti itu. Ya. Kenapa orang buat kontrak? Karena kalau misalkan kontraknya tidak dibuat, maka tidak ada ketegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang terlibat. Contoh misalkan kita mau bikin rumah nih, kita bikin rumah kerjasama sama kontraktor. Ya, kontraktornya ini perusahaan yang punya orang kulinya, ya dia punya kulinya, dia yang beli semennya, dia beli bahan bakunya untuk bikin rumah. Sedangkan kita adalah pihak yang punya duitnya, ya kita pengen bangun rumah misalkan. Kalau misalkan kita cuma berdasarkan perjanjian yang lisan saja dan tidak tertulis alias bukan kontrak, maka cenderung menimbulkan interpretasi yang berbeda teman-teman. Ya, interpretasi itu penafsiran. Jadi misalkan kita ngomongnya gini, Pak Budi, misalkan namanya Pak Budi. Pak Budi ini saya udah kasih tahu semua tadi ya kriteria rumahnya mau seperti apa. Saya harap nanti di tanggal 5 saya bayar DP sebesar 200 juta rupiah kepada perusahaan Bapak. Nanti Bapak sudah bisa mulai saat sudah dibayar. Gitu. Nah, tanggal 5 nih, tanggal 5 datang, ya, anggaplah tanggal 5 Februari misalkan. Setelah tanggal 5, ya, sudah dibayar nih, ya. Misalkan pihaknya aku, ya Abdur udah bayar 200 juta DP, ya.
kemarin pas ngobrol di telepon di WhatsApp ngomongnya Pak Budi udah bisa mulai bikin rumahnya ya Pak setelah ditransfer gitu. Cuman gitu doang. Kalau udah ditransfer bisa langsung mulai ya Pak. Gitu. Terus setelah tanggal 6 belum mulai nih perusahaannya Pak Budi kok kulinya belum datang, barang-barangnya belum sampai di rumah, semen dan sebagainya. Akhirnya aku sebagai yang memberikan duitnya sudah transfer duitnya bingung dong kok nggak mulai. Kan kita udah ngomong kemarin, Pak Budi kalau ditransfer bisa dimulai ya. Akhirnya tanggal 7 masih belum mulai. Tunggu minggu depan masih belum mulai. Akhirnya nelpon Pak Budi. Pak Budi, ini kan saya udah bayar DP Pak. Kok tidak mulai-mulai pengerjaan bangunannya rumah saya gitu. Kata Pak Budi, oh kan Bapak bilangnya setelah ditransfer Pak. Setelah ditransfer itu kan bisa besok, bisa lusa, bisa 3 bulan, bisa setahun. Ya saya harus lihat nanti dulu nih Pak. Ya bisa jadi 3 bulan, 4 bulan. Tapi kan perjanjiannya kita setelah transfer gitu. Nah, gunanya kontrak adalah untuk memastikan hal-hal seperti ini tidak terjadi, teman-teman. Kenapa? Karena dari penafsiran aku, selesai ditransfer, langsung bikin rumah, itu tuh maksudnya ya saat itu juga, kalau bisa besoknya gitu. Tapi menurut Pak Budi, setelah ditransfer sudah mulai bisa pengerjaan rumah, itu bisa jadi ya nggak harus besok, bisa jadi 3 bulan, bisa jadi bahkan 6 bulan. Ya, karena tidak dilakukan secara tertulis perjanjiannya, tidak ada kontrak tertulis, maka menimbulkan penafsiran yang berbeda. Karena penafsirannya berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa perselisihan. Contoh, aku udah bayar 200 juta, kalau harus tahu nunggu setahun, mending DP-nya jangan 200 juta, 50 juta aja dulu. Ini kan 200 juta sayang, ya. Nunggu setahun, nggak ada pengerjaan, nggak ada progres. Tahu gitu mending aku transfer 50 juta dulu, berangsur gitu ya, 50 juta, 50 juta, 50 juta, daripada 200 juta langsung di awal. Gitu. Tapi karena nggak ada kontrak tertulis, akhirnya penafsirannya berbeda. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa orang membuat kontrak, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, nggak cuma aku doang, tapi bagi Pak Budi juga. Pak Budi kan juga harus ngatur kapan nelpon kuli-kuli bangunannya, kapan mulai beli semennya, dan sebagainya. Jadi di sini tuh kontrak itu untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri. Dan biasanya, bukan biasanya lagi, bahkan dalam kurun waktu yang lama dan sering, versi tertulis itu jauh lebih menjamin kepastian hukum daripada yang versi lisan. Gitu. Kalau kita lisan kan kita bisa adu pendapat ya. Ah enggak Bapak kemarin ngomongnya A. Terus Bapaknya bilang, ah enggak, saya bilangnya B waktu itu. Nah karena nggak tertulis dan nggak ada yang ngerekam juga, nggak ada dokumentasinya, ya udah saling saut-sautan aja. Tapi kalau tertulis, orang nggak bisa ngelak. Lah ini kan tanda tangan Bapak. Kontraknya yang ini kan, ini Bapak tanda tangan sendiri, ya berarti yang ini, rujukan kita Pak. Kita bersetujuannya yang ini. Jadi gunanya hukum tuh itu. Ya, kalau ditanya apa itu perikatan ya, yang di atas nih ya, apa itu perikatan? Itu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara satu pihak dan pihak yang lain. Ya, kontrak itu perikatan versi yang sudah dibuat perjanjian tertulisnya. Ya, apakah semua orang bisa membuat kontrak? Jawabannya enggak. Ya, sesuai yang udah teman-teman riset, tidak semua orang bisa membuat kontrak. Ya, anak yang belum dewasa, ya, itu mereka belum bisa dianggap bisa membuat kontrak. Meskipun kalau mereka buat ya bisa aja, sah-sah aja. Tapi kalau ingin dibatalkan itu bisa, karena mereka kan harus cakap dewasa. Ya, kalau misalkan udah dewasa, ya, kalau misalkan belum dewasa dan bikin perjanjian, maka itu voidable ya, dapat dibatalkan. Selain urusannya kalau misalkan perjanjiannya ini memuat hal yang terlarang, misalkan jual beli narkoba, ya meskipun para pihaknya dewasa dan semuanya memenuhi syarat, ya yang diperjanjikan objek jual belinya terlarang nih ya, melanggar undang-undang, sehingga tidak bisa dianggap sebagai perjanjian yang sah. Gitu. Apakah kontrak harus dibubuhi materai? Jawabannya enggak. Ya, materai itu bukti bayar pajak. Ya, dia bukti bayar pajak. Ada beberapa dokumen yang wajib ada materainya betul, tapi jual beli itu bukan salah satunya. Tapi kalau mau dipakai silahkan. Ya, biasanya kalau misalkan nanti masuk ke pengadilan, ya bukti dia ini sebagai alat bukti di pengadilan baru dibubuhin materai. Cuman biasanya sih karena ini praktik di lapangannya sudah lebih sering pakai materai dari awal di kontraknya, maka itu udah menjadi kebiasaan. Gitu. Tidak ada yang salah mau dibubuhi ataupun tidak dibubuhi. Ya, ingat syarat sah perjanjian tidak menyebut harus ada materai, nggak ada ya. Mereka cuma menyebut ada kesepakatan, ada yang diperjanjikan, ya, tidak terlarang, ya, dan juga cakap. Gitu ya. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi itu melanggar kewajiban. Sesimpel itu ya.
melanggar apa yang menjadi kewajiban kita. Itu wan prestasi. Bahasa hukum dari nggak melakukan kewajiban. Ya, jadi kalau misalkan kita ngutang 5.000, terus kita bilang ke orangnya, nanti gue bayar besok jam 9 siang, 9 pagi ya. Gitu. Ternyata jam 9 pagi nggak bayar. Bayarnya baru jam 3 sore. Ya. Apakah dia menuntaskan kewajibannya? Ya iya, dia bayar. Tapi apakah dia memenuhi persyaratan kewajibannya? Ya enggak. Dia melanggar. Harusnya kan jam 9 pagi, bukan jam 3 sore. Jadi meskipun dia bayar, ya tapi dia bayarnya telat. Sedangkan perjanjian dia adalah kewajibannya bayarnya tepat waktu. Ya, tapi kan cuma telat beberapa jam aja, Kak. Ya tetap aja kewajiban dia kan jam 9 pagi, kenapa bayar jam 3 sore? Bisa jadi pihak yang diutangin ini butuh duitnya jam 10 pagi buat bayar apa misalkan. Karena dia nggak dibayar jam 10 pagi sama aku misalkan, kerugian timbul kan, dia merasa dirugikan, saya jadi nggak bisa bayar ini itu karena kamu bayar jam 3 sore. Nah, karena wan prestasi, maka dia bisa tuh minta ganti kerugian. Oh, nggak bisa nih, kalau cuma 10.000 aja, saya minta 20.000 gitu. Bisa selama disepakati oleh dua pihak. Ya. Apa perbedaan kontrak dengan MOU? Kalau kontrak MOU itu sama-sama perjanjian ya teman-teman ya. Ingat, selama memenuhi 4 syarat, ya itu merupakan perjanjian yang sah. Ya. Jadi bedanya kontrak sama MOU apa? Nggak ada bedanya, sama-sama perjanjian, cuma biasanya kalau MOU, Memorandum of Understanding, itu perjanjian versi yang lebih simple. Biasanya nih kalau misalkan kita mau perjanjian sama orang, karena kita belum yakin apakah lanjut apa enggak nih, tapi kayaknya sih bisa nih awal-awal nih, pakai MOU. Ya, misalkan buat bangun rumah nih, misalkan, daripada kita bikin perjanjian yang panjang dari ujung sampai akhir, mending kita bertahap. MOU dulu nih, ya bayar-bayarnya dulu nih. MOU pembayaran pembangunan rumah oleh PTA misalkan. Ya, jadi selesai bayar, baru nanti bikin kontrak lagi versi yang lebih kompleksnya, rumitnya, ya perjanjian pembangunan rumah. Nah, itu karena kondisinya udah dibayar DP-nya, ya down payment-nya, itu udah bisa mulai tuh ngomongin kulinya berapa, kita harus ngasih berapa, nanti semennya harus datang tanggal berapa, dan sebagainya. Itu versi yang lebih kompleks. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya lebih ke isinya. Ya, secara syarat sama, 4 syarat sah perjanjian, 13-20 KUH Perdata. Itu ya, itu frequently asked questions tentang kontrak. Ya, itu sesuai tugas teman-teman. Ya, menurut aku ini penting gak cuma orang hukum ya, karena kalian kan pasti akan ada perjanjian nih. Kalian yang masih mahasiswa, kalau mau daftar beasiswa diterima, ada perjanjiannya, ada. Teman-teman mau beli, misalkan mau beli apa? Mau beli barang di marketplace online, di Tokopedia misalkan. Itu kontrak juga tuh ya, pas kita pencet dan klik beli langsung atau masukin ke keranjang, terus kita pembayarannya pakai OVO dan sebagainya. Itu kontrak semua itu. Itu ada syarat perjanjiannya, kalau teman-teman perhatiin ya. Itu ada tuh terms and conditions yang ada. Cuman ini kan versi elektronik. Ya, seiring berjalannya waktu, kontrak itu nggak harus dalam bentuk kertas yang ditandatangan dua pihak harus datang ya. Karena zaman udah maju, ya apalagi misalkan kita kontrak sama pihak yang ada di Bali atau pihak yang ada di Brazil, misalkan beda negara, kan nggak mungkin datang di masa COVID seperti ini hanya untuk tanda tangan doang. Ya, akhirnya kita pakai dokumen elektronik, tanda tangannya pun juga bisa elektronik. Bahkan tanpa tanda tangan, selama kitanya setuju, ya setuju, sah gitu kontraknya. Gitu ya. Oke, teman-teman yang baru hadir, nggak apa-apa, selamat datang. Ini kita lagi bahas kontrak tadi ya. Teman-teman silakan fokus ke pasal 13-20 KUH Perdata. Ya, itu yang udah aku share kemarin. Ya, mungkin biar lebih memudahkan, ini aku coba share contoh dokumennya. Ya. Aku akan share kitab undang-undangnya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke. Ini contohnya. Nah, itu di grup WhatsApp, teman-teman bisa lihat. Itu ada contoh 13-20-nya, teman-teman bisa baca ya. Ini aku copas juga ke sini, ya, ke grup chat, Zoom chat. Nah, supaya terjadi persetujuan yang sah, ada 4 syarat. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, para pihak, ya, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Selama 4 ini memenuhi, ya sah perjanjiannya. Ya, nggak ada kan metrai di sini kan, ya bea metrai itu nggak ada ya. Metrai atau matrai lah sama, yang bakunya metrai ya. Kalau nggak ada metrai, ya bukan berarti nggak sah. Gitu. Oke, boleh dibaca dulu, dipahami. Ya.
Oke. Oke, kalau sudah dibaca, ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan sebelum kita lanjut slide yang berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya via mic atau via chat, silakan. Oke, kalau tidak ada, aku lanjut. Nah, ini yang kemarin ya. Coba teman-teman kita ke pasal 1243 ya. Bunyinya apa sih 1243 ke aku perdata? Nih, aku kirim ke grup WhatsApp ya. Di situ dibacanya penggantian biaya ya. Ntar aku copas juga ke chat ya biar gampang ya. Nah, penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan. Ingat, tidak dipenuhinya suatu perikatan, akhirnya artinya kita diwajibkan melakukan sesuatu tapi tidak kita lakukan, itu prestasi namanya ya. Penggantian kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, suatu perikatan, mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika ada sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Nah, intinya apa? Teman-teman kita bisa tahu bahwa penulisan dalam hukum itu memang ribet. Ya, kalau teman-teman perhatiin pasti ngeliat kalimatnya kok ribet ya, kok bacanya ribet ya. Tapi kalau teman-teman penggal satu-satu, itu sebenarnya bisa dipahami teman-teman ya. Mungkin aku stop share dulu ya. Aku akan coba share Microsoft Word ya, dan aku coba ajarin kenapa orang hukum itu meskipun bacaannya ribet tapi bisa dipahami sebenarnya ya. Sebentar. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan. Nah, jadi ini kasih warna kuning. Ya. Ingat, penggantian biaya, rugi, atau bunga. Berarti kita, ya ada orang ngutang sama kita, orangnya nggak bayar, ya kita boleh dong minta ganti biaya, ganti rugi, atau bahkan bunga, ya karena dia tidak memenuhi perikatan dia. Jadi yang kuning ini intinya manifestasi, teman-teman. Ya. Jadi aku copas lagi. Ini biar enak bacanya ya. Ini sama dengan prestasi. Ya. Mulai diwajibkan, ini kita kasih warna biru. Ya. Ini artinya mulai diwajibkan apa? Berarti cara bacanya kita lanjutin dari yang awal. Berarti prestasi itu ya wajib diganti ketika mulai diwajibkan gitu ya. Bila debitur, nah ini kita kasih warna hijau ya. Jadi bacanya prestasi wajib diganti ketika apa? Nah, kan gitu. Nah, ini lanjutnya gini ya. Ketika apa? Ini adalah opsi pertama ya. Opsi A. Kenapa opsi A, Kak Abdur? Ada atau, jangan lupa. Nah, kita kasih warna merah ya. Jadi prestasi ya. Si A prestasi Kak Abdur nggak bayar utang ya. Aku kasih 5.000, dia nggak balikin 5.000 aku. Dia wajib ganti 5.000-nya ketika apa? Ketika bila debitur si nggak bayar utang, debitur itu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban ya, atau pihak yang memiliki kewajiban ke pihak yang lain gitu ya, walaupun telah dinyatakan lalai. Jadi pas aku bilang kamu lalai nih, aku pakai surat ngomong kamu nggak bayar utang aku, segera dibayar dong cepat gitu ya. Setelah dinyatakan lalai masih lalai untuk memenuhi perikatan bayar 5.000 tadi, maka saat itu pula dia wajib untuk bayar ganti rugi tadi. Ya, ini opsi A. Opsi B-nya apa, Kak Abdur? Yang ini. Ya. Ini kita kasih warna hijau tua ya. Ini opsi yang kedua. Nah, ingat kedua, opsi B. Atau apa? Jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan. Oh, sorry. Ini jadi satu ya. Jadi ini opsi B. Jadi cuma ada dua opsi ya. Jadi atau yang di sini itu bukan atau yang seperti yang warna merah, teman-teman. Lah, bedanya apa, Kak Abdur?
Karena penggalan setelah atau yang ini itu nggak berdiri sendiri. Ya, coba kalau kita baca sendiri. Misalkan yang aku kasih warna kuning di akhir ini kalimat sendiri. Dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Itu nggak masuk akal. Karena apa? Karena kalimatnya gantung, nggak selesai. Ini harus dibaca dari yang jika sesuatu. Ya, jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu. Jadi, orang tetap lalai, mereka tetap kontestasi, mereka tetap tidak memenuhi kewajiban. Saat mereka sudah melakukannya, sudah ngasih duitnya, sudah memberikan duitnya, tapi dilakukannya melampaui waktu yang ditentukan. Jadi kalau misalkan dia janjinya besok jam 9 pagi bayar utang, dia bayarnya jam 10 pagi, dia tetap bayar iya, tapi dia tetap lalai, tetap kontestasi namanya. Dia tidak melaksanakan kewajiban dia. Karena kewajiban dia bukan bayar utang. Kewajiban dia adalah bayar utang jam 9 pagi. Nah, kalau bayar jam 10 pagi ya sudah tidak memenuhi kewajiban. Artinya kita bisa minta ganti kerugian. Gitu. Jadi ini ya cara kita membacanya. Ini aku screen capture. Aku share ke grup WhatsApp juga ya untuk memudahkan. Oke, sekarang aku masuk lagi ke PPT. Ya. Ini kita sisa beberapa menit lagi. Untuk hari ini nggak banyak teman-teman ya, fokusnya kontrak aja. Nah, ini kita masuk 1243 yang ingat tadi ya teman-teman baca ya. 1243 itu adalah kapan sih kita bisa minta ganti rugi itu mulai diwajibkan kapan. Ya. Isunya adalah barang yang dikirim nggak sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Jadi banyak kondisi kita tuh wan prestasi ya. Ini aku coba cari pasalnya sebentar. Ya. Jenis wan prestasi itu ada banyak banget. Ya, ada banyak banget. Ini aku coba copas. Ada 4 ya. Ini ada 4. Aku kirim ke grup lagi. Ini dari website DPP Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia. Ini merupakan organisasi advokat ya teman-teman. Nah, itu ada 4. Ya, ada 4. Sebentar, aku share juga ke Zoom chat in case ada yang dari HP ya. Oke. Wait. Copy. Oke-nya kebanyakan nih, teman-teman kata-katanya nggak bisa. Oke, teman-teman, kita ke Word lagi. Nah, kita ke Word. Ini aku share screen. Oke, stop share. Oke, jadi bentuk-bentuk wan prestasi itu menurut bukti ada 4. Ya, jadi dia tidak melakukan apa yang sudah disanggupinya di awal. Jadi A dan B sepakat jual beli sepeda, A sudah menyerahkan uangnya, tapi B nggak memberikan sepedanya. Nah, itu tidak melakukan apa yang sudah dia bilang dia akan lakukan. Kedua, melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Jadi jual beli kursi warna merah misalkan ya. Tapi yang dikasih kursi warna biru atau warna hitam. Kan dia melakukan memberikan kursinya setelah dibayar tapi kan tidak sesuai. Gitu. Jadi tidak sesuai itu yang kedua, contoh kedua. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat. Nah, jadi contohnya bayar utang tadi ya, harusnya jam 9 pagi besok, dibayarnya tetap dengan jumlah yang sama tapi dibayarnya jam 10 pagi. Ya, jadi tidak memenuhi perjanjian tetapi tidak memenuhi syarat waktu yang diperjanjikan sebelumnya. Keempat apa? Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Contoh, misalkan A menyewakan rumah kepada B. Di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi ke rumah A tersebut ke orang lain. Tapi faktanya disewain lagi ke si C. Itu udah wan prestasi. Ya, jadi ini contoh 4 menurut Subekti. Ya. Subekti itu adalah salah satu ahli hukum perdata Indonesia kita. Ya, jadi ini contoh perjanjian yang dianggap tidak dilaksanakan kewajibannya dan sehingga masuk dalam kualifikasi wan prestasi. Ya, seperti itu ya. Aku lanjut lagi, udah aku share itu untuk link dan penjelasannya di grup. Sekarang, oke. Ingat IREC ya, IREC, jangan lupa IREC ya teman-teman ya. Issue, Regulation, Application, Conclusion. Nah, jadi isu ini adalah permasalahan hukumnya apa? Permasalahan hukumnya adalah ada orang mesen kursi, kita pakai yang tadi ya, orang mesen kursi warna merah, dikirim kursinya, cuman kursinya yang dikirim warna biru, padahal udah dibayar, gitu kan? Itu berarti barangnya tidak sesuai.
Ya, ingat regulasinya apa? Regulasinya kita pakai pasal 1243, terus kita pakai patokan dalam perjanjiannya. Misalkan di perjanjiannya pasal 1. Pasal 1 dibilang bahwa kursi yang diminta adalah kursi warna merah, bukan warna biru. Nah, itu contoh jadi masuk ke dasar hukum juga. Ya, selain itu bisa juga masukin kita pendapatnya Subekti tadi ya, Pak Subekti, kita masukin bahwa salah satu yang termasuk dalam manifestasi adalah melakukan isi perjanjian tetapi tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Ya, itu juga masuk. Issue regulation yang A-nya application, penjual melakukan manifestasi, telah melakukan manifestasi. Kenapa? Karena tidak mengirim barang sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya. Jadi dia ngirim kursi warna merah, padahal perjanjiannya minta kursi warna biru. Jadi tidak sesuai. Dia melakukan apa yang diperjanjikan, tapi tidak sesuai. Sehingga conclusion-nya adalah pembeli berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Dari mana dasar hukum ganti rugi ini? Pakai pasal 1243 yang tadi. Ya. Penggantian uang, biaya, dan kerugian mulai diwajibkan ketika debitur itu melakukan sesuatu tapi telat, gitu ya, melampaui waktu yang ditentukan, atau dia melakukan sesuatu, ya, tetapi dia melakukannya itu, dia tidak melakukan sesuatu meskipun sudah dinyatakan lalai. Jadi ada dua, ya, dia tidak melakukan sampai akhirnya ujung udah diingetin berkali-kali, nggak melakukan, atau ada yang melakukan tapi terlambat. Nah, itu juga manifestasi. Itu ya, itu yang bunyi KUH perdatanya. Kalau pendapat doktrin ahli, tadi ada 4, ya. Melakukan perjanjian tidak sebagaimana mestinya, tidak melakukan perjanjian tapi terlambat, atau melakukan perjanjian tetapi tadi ya dia melakukan yang terlarang. Ya. Nggak boleh disewain lagi rumahnya. Ini saya sewain ke kamu, jangan disewain lagi. Ternyata disewain lagi ke dia, ke orang lain misalkan. Nggak boleh. Ya. Nah, ini contoh narasinya, contoh penulisan tugas kalian kemarin. Jadi sebenarnya sih 4 paragraf kecil seperti ini aja, 1 halaman maksimal ya. Kurang juga nggak apa-apa. Tapi yang penting mengandung IREC tadi, issue, regulation, application, and conclusion. Ya. Pada tanggal 22 April, isunya kita jelasin, pembeli menerima barang dari penjual, warna merah, biru, dan kuning. Ini bertentangan dengan perjanjian jual beli yang bilang bahwa dia mintanya hitam, putih, sama pink. Tahu dari mana kita? Kita masuk ke regulation. Regulationnya dari pasal 1 perjanjian jual beli. Penjual berkewajiban mengirimkan barang dengan warna hitam, putih, pink, bukan merah, biru, kuning. Ya. Dalam hal seseorang tidak dapat memenuhi suatu kewajiban, maka orang tersebut ya memiliki hak untuk minta ganti kerugian ke yang telah merugikan dia. Dari mana yang ngomong kayak gini? Dari pasal 1234 KUH Perdata atau BW. BW itu Burgerlijk Wetboek, bahasa Belanda dari KUH Perdata. Kita undang-undang perdata. Ya, kita udah tahu isunya, kita udah tahu peraturannya, pengaplikasiannya gimana, penerapan hukumnya ke isunya gimana. Itu A, application. Maka pada kasus ini penjual sudah one prestasi, maka dia wajib nih untuk memberikan ganti kerugian. Dan alhasil pembeli punya hak untuk meminta ganti kerugian. Kenapa? Dasarnya apa? Karena pasal 1 perjanjian jual belinya bilang untuk motornya, ya, untuk barang yang dibelinya itu harusnya hitam, putih, pink, ya. Sedangkan yang diterima merah, biru, kuning. Gitu. Jadi konklusinya adalah pembeli berhak mendapatkan ganti rugi. Gitu. Jadi kalau udah conclusion itu hukumnya udah nggak perlu ditaruh lagi. Conclusion itu udah hasil dari penangkapannya gimana setelah hukumnya disisir-sisir ya. Hukumnya itu semua di regulation seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ini seru banget sih, seru banget. Kenapa? Karena kita melihat isunya ini belum ada hukumnya. Kita mau tahu hukumnya apa dan apakah isu ini melanggar hukum. Kalau isunya melanggar hukum, berarti isu hukum. Ya, setelah dicek ternyata melanggar hukum. Kenapa melanggar hukum? Kita jelasin di application. Ya, kalau udah di application, kita udah tahu kesimpulannya. Conclusion-nya adalah bahwa dia si pembeli berhak mendapatkan ganti rugi dari si penjual yang telah salah ngirim barang tadi. Oke, aman ya, seru ya. Jadi hal yang sederhana, kesannya sederhana, tapi lapis hukum itu banyak. Dan teman-teman akan lebih teliti, lebih telaten, dan juga lebih tepat sasaran dalam melihat hal-hal yang detail. Jangan sampai kita ngutangin orang, kita kasih 5.000, kita sendiri bilang, nanti kalau udah gajian lu, bayar ya ke gua, tapi kita lupa bilang gajian yang kapan nih? Gajian bulan depan apa gajian 20 tahun lagi? Karena kalau gajiannya 20 tahun lagi itu tetap masuk gajian, tapi 20 tahun lagi. Perjanjian lisan kita cuma bilang, lu kalau udah gajian bayar ya. Gitu. Nah, karena nggak tertulis, akhirnya yang diutangin nganggapnya, oke, pas gua gajian berarti kan gajiannya kapan aja. Gitu. Jadi jangan sampai hal seperti itu terulang dan justru malah merugikan kita. Tapi kalau kitanya nggak ada masalah, kabur, aku nggak masalah sih kalau dibayar 20 tahun lagi, ya nggak masalah. Berarti bukan isu hukum, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika
itu nggak sesuai sama kemauan kita dan itu merugikan kita. Itu saat menjadi isu hukum di bidang perdata. Ya, kalau nggak masalah, Kak Abdur, kemarin aku bilangnya kalau udah gajian dia harus bayar. Berarti kan gajian 20 tahun lagi nggak apa-apa tuh. Ya aku nggak masalah sih, Kak, mau dibayarnya 20 tahun lagi. Ya nggak masalah. Nggak ada yang bermasalah. Yang penting para pihak apa? Tidak merasa dirugikan. Kalau ada yang merasa dirugikan, hukum menyediakan remedi, hukum menyediakan jalan keluar bahwa ini kamu berhak atas ini, ya, karena kamu sudah mengalami kerugian. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kita ada sisa 10 menit lagi dan sisa 3 slide lagi, silakan. Silakan yang ada pertanyaan. Permisi Kak, aku mau bertanya. Iya, silakan, George. Iya, semisalnya kan kayak kontrak gitu. Biasanya kan kalau tanda tangan surat begitu kan kayak diminta materai-materai gitu juga kan ya. Itu fungsinya buat apa? Apakah untuk memperkuat kontrak atau gimana? Aku belum Oh, begitu paham. oke. Sip. Kasih Kak. Thank you, George. Oke, kalau materai sesuai yang tadi kita udah bahas di sini. Nah, ini apakah kontrak harus dibubuhi materai? Jawabannya nggak harus, George. Jadi kalau nggak mau pakai, nggak apa-apa. Cuman biasanya karena kita kebiasaan nih secara praktik gitu ya di lapangan, kalau nggak pakai materai itu kesannya nggak resmi, kesannya nggak hukum banget gitu ya. Akhirnya dipakai terus. Tapi kalau pertanyaannya, Kak Abdur, tapi kalau nggak dipakai nggak masalah nggak sih? Ya jawabannya nggak apa-apa. Perjanjiannya tetap sah. Kita tetap terikat sama perjanjiannya selama 4 syarat tadi terpenuhi. Ya, Oh, ya terus siap. fungsi materainya jadi buat apa nih? Kalau tadi kan George nanya nih teman-teman, fungsi materai itu apa? Fungsi materai itu sebagai bukti setor pajak aja, George. Jadi kalau dokumen udah ditaruh materai, itu artinya ini udah bayar pajak. Nanti di pengadilan nih, misalkan bersengketa di pengadilan, ribut di pengadilan gitu ya, udah nggak perlu lagi bayar pajak karena udah bayar pajak dengan bayar materai. Kalau ternyata kontraknya belum ada materai, nanti pas di pengadilan baru diminta ada materai. Gitu George untuk materai ya. Oh ya, oke, siap Kak. Makasih. Oke, siap. Thank you George. Pertanyaan bagus banget ya teman-teman. Jadi untuk materai ini ya dulu aku juga nganggep ya kalau nggak ada materai nggak sah gitu. Padahal mah sah-sah aja gitu ya. Jadi ini seputar kontrak kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke udah thank you. Oke, sebelum aku lanjut ke thank you ya, karena udah mau selesai juga, aku mau share screen sekali lagi terkait. Nah, jadi teman-teman, aku mau tekanin lagi di dalam hukum ya. Kita bacanya tuh penggal per penggal seperti ini. Ya, sekarang aku mau coba kasih contoh lagi. Nah, gini. Abdur wajib mengembalikan sepeda milik, misalkan milik siapa nih? Aku milik Nabila misalkan ya, milik Nabila apabila George tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Rp5.000. Nah, misalkan ya, kepada Abdur pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya. Wajib mengembalikan sepeda milik Nabila kepada George. George, kok Georgia. Nah, terus, yang menjadi pertanyaan adalah, aku akan kasih 5 kondisi. Ya. Setelah tanda tangan kontrak ini, yang terjadi adalah Abdur mengembalikan sepeda ini apabila George memenuhi ya. Misalkan gini. Abdul mengembalikan sepeda milik Nabila kepada Julia. Nah, Abdul mengembalikan sepeda milik George kepada Nabila. Abdul mengembalikan sepeda milik Nabila kepada George pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 11. Atau
Abdur mengembalikan sepeda milik Nabila kepada George, ya, ketika George membayar Rp5.000 kepada Abdur pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 10. Oke, sekarang dari keempat pernyataan ini teman-teman, mana yang kira-kira sesuai sama kewajiban dari Abdur itu sendiri? Jadi kondisinya, kapan sih Abdur mulai timbul kewajibannya ketika memenuhi syarat yang sudah ada pada kontrak? Ya. Ada yang mau coba jawab nggak? Mungkin kalau ada yang mau jawab. Ini menarik kok. Karena seru. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya. Ada yang mau menjawab terkait ini? Ya, sorry. Jadi pertanyaannya adalah, dari 4 hal di atas, mana yang sesuai dengan kewajiban Abdur pada kontrak? Ada yang mau bertanya? Atau kalau mau menulis jawabannya di Zoom chat, silakan. Ya. Yang 4. Oke, ini dari George ya. Yang lain gimana? Dari Melisa, Putu, Afifah, Nabila. Kalau ada jawaban kalian bisa ditulis di Zoom chat ya. Oke, dari 4 ini mana yang sesuai sama kontrak? Aku bacain sekali lagi. Ya. Ada 2 pihak, ya, Abdur dan George. Jangan terkecoh sama selain Abdur dan George. Abdur dan George bikin perjanjian, ya, bahwa Dur, kata George gini, Dur, lu kembaliin ya sepedanya Nabila ke gua kalau gua udah memenuhi utang gua, ngasih lo 5.000 goceng, ya, tanggal 5 Juli 2023 jam 10. Gitu. Kondisi yang pertama. Oke, ini ada yang mau jawab? Kalau nggak ada, ini baru George ya. Kalau nggak, aku bahas ya. Pertama, kondisinya adalah Abdur mengembalikan sepeda milik Nabila kepada Julia. Apakah ini one prestasi? Jawabannya one prestasi. Kenapa one prestasi ke Abdur? Karena kan tugasnya Abdur adalah mengembalikan sepeda milik Nabila kepada George. Bukan mengembalikan sepeda milik Nabila kepada Julia. Siapa ini Julia? Jadi ini jawabannya bukan ini. 2. Abdur mengembalikan sepeda milik George kepada Nabila. Ini juga salah. Tugasnya Abdur adalah kalau si George sudah bayar 5.000, maka yang dikembalikan adalah sepeda milik Nabila kepada George. Bukan sepeda George kepada Nabila. Gitu. Jadi ini one prestasi juga nih. Ya. One prestasi. 3. Abdur mengembalikan sepeda milik Nabila. Oke, benar. Kepada George. Oke, benar. Pada tanggal 5 Juli 2023. Oke, benar. Jam 11 pukul 11. Ya, salah. Ya. Ingat ya, ingat yang Pak Subekti tadi, melakukan sesuatu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat. Jadi harusnya tanggal 1 dibayarnya tanggal 10, atau harusnya tanggal 1 jam 9 dibayarnya jam 10. Gitu. Ini si Abdur mengembalikan benar sepedanya milik Nabila, benar dikembaliinnya ke George sesuai sama kontrak, tapi dia ngembaliinnya jam 11 siang. Ya. Yang keempat, Abdur mengembalikan sepeda milik Nabila, betul, kepada George, betul. Ketika George membayar Rp5.000 kepada Abdur, betul. Pada tanggal 5 Juli, betul. Pada pukul 10. Tunggu. Ada witanya. Nah, berarti kalau 10 wita harusnya berapa wit? Ada yang tinggal di daerah wita? 10 wita itu adalah 9 wit. Nah, 10 wita itu sama dengan 9 wit. Berarti si Abdur bayar jam 9 pagi. Sedangkan harusnya jam 10 pagi. Melanggar peraturan, melanggar perjanjian nggak Kak Abdur? Ya enggak. Kan harusnya jam 10. Ya. Tapi Abdur udah balikin jam 9 pagi. Nggak melanggar. Karena nggak terlambat. Malah kecepatan gitu kan. Tapi Kak Abdur, ini merugikan pihaknya nggak? Nah, ini lain soal. Kalau misalkan George, Abdur, kan saya mintanya dibalikin jam 10. Ya kan, saya minta balikin jam 10. Karena saya butuhnya itu jam 10. Kalau udah dibalikin jam 9, sepedanya ini nggak bisa saya simpan di rumah saya, Dur. Karena di rumah saya nggak ada garasi. Alhasil harus saya taruh luar rumah. Nah, kemarin jam 9 pagi karena udah datang sepedanya, aku taruh luar,
kata George, aku taruh luar, diambil maling, Dur. Kan gue dirugikan. Lu kan prestasi, karena lu harusnya jam 10, bukan jam 9. Jadi kalau kondisinya demikian, ini juga gagal. Jadi dari 4 ini sebenarnya nggak ada. Gitu. Ya, tapi kalau misalkan George tidak merasa dirugikan, maka jawaban yang nomor 4 bisa-bisa aja. Gitu ya. Jadi kenapa konsep kontrak itu penting? Karena untuk melihat hal-hal detail seperti ini. Ada alasan kenapa kita pakai WIP, ya kenapa nggak ditulis pukul 10 aja? Ada alasannya. Bukan tanpa alasan itu, ada alasannya. Ya, untuk memberikan kejelasan. Mungkin satu pihak ini minta spesifik jam 10 waktu Indonesia Barat karena emang ya dia lagi di rumah jam segitu gitu. Jadi ada alasannya teman-teman, ya. Kenapa kita pakai kontrak dan sedetail itu, ya. Kan kadang kita mikir kantor kenapa sih detail banget, ada 5 Julinya, ada jamnya, ada waktu Indonesia Baratnya gitu kan. Karena kalau kita cuma tulis jam 10, ya jam 10 waktu Afrika Barat juga bisa, ya kan. Pada pukul 10, pukul 10-nya Mesir juga bisa, pukul 10-nya Jerman juga bisa. Ya kita harus jelas, oh kita pakai waktu Indonesia Barat. Gitu. Jadi kalau dia berargumen, ini kamu waktu itu kita sepakatnya pukul 10, berarti pukul 10 mana aja dong gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Ya teman-teman ya. Oke, thank you semuanya, thank you George dan yang lain-lainnya yang udah ikut diskusi, ya itu menarik ya. Jadi kalau misalkan kita perhatiin kontrak itu spesifik ya teman-teman ya, dia itu detail. Jadi teman-teman itu harus detail pula dalam melakukan kalkulasinya. Seperti itu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan tentang kontrak. Ingat ya, kalau kontrak ingat IREC aja. Ini IREC-nya bukan hukum perdata aja ya, semua hukum ya. Jadi IREC ini adalah metode kita dalam mengaplikasikan hukum dan memberikan kesimpulan hukum. Ya, kita tahu dulu isunya apa, regulation-nya apa, ya, application dan konklusinya seperti apa, gitu ya. Baru nanti dibikin buat seperti ini. Tapi ini versi sederhana teman-teman. Kalau versi aslinya itu bisa 50 lembar, bisa 70 halaman. Kenapa? Karena banyak ya. I-nya banyak, isunya banyak, regulation-nya juga banyak, alhasil application-nya juga banyak, gitu. Konklusinya juga bisa banyak. Jadi bisa 70 halaman, bisa 80 halaman. Putusan pengadilan juga seperti itu, teman-teman. Jadi hakim itu sebelum menilai, dia itu akan melihat fakta-faktanya. Oh, penggugat bilangnya gini, tergugat bilangnya gini. Kita hakim melihatnya seperti ini, gitu. Karena melihatnya seperti ini, kita pakai hukumnya yang ini, gitu. Jadi melihat dua pihak dulu. Ya, hakim itu akan melihat, oke, yang gugat bilangnya gini, yang tergugat bilangnya gini. Kalau di internet, sosial media biasanya kan banyak ya video-video viral yang direkam, misalkan kejadian polisi gitu ya, nilang, divideoin sama yang ditilang gitu ya. Biasanya tuh yang videoin ngasih tahu tuh ini polisinya gini gitu. Tapi ternyata pas dilihat, oh ternyata rekaman sama lapangannya beda, ternyata polisinya yang benar gitu. Nah, itu nanti hakim akan melihat itu juga. Jadi hakim itu akan melihat dua arah, teman-teman, ya. Pentingnya hukum apa? Pentingnya IREC ini apa dalam hukum? Untuk kita mencoba untuk menguraikan isu dan hukumnya secara jelas. Jangan pakai isu A, hukumnya malah nggak relevan, pakai hukum B. Ya hukum A juga kita pakai. Ya, jangan sampai isunya C, kita pakai hukum D. Gitu. Harus sama. Isunya hukum apa, hukum yang dipakai apa. Gitu. Jadi agar tidak terjadi ketidaksinkronan. Harus sinkron. Ya. Oke. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, ya terima kasih. Ini ada email dan nomor HP dari yang bersangkutan. Silakan dihubungi. Dan seperti biasa, you don't have to be great to start. Ya. Quotes andalan dari kita, GM, Global Millennial Group. Ya. Kalau misalkan teman-teman mau mulai, itu nggak perlu harus sukses atau pintar dulu ya. Tapi kalau mau jadi orang sukses, harus mulai dari sekarang. Oke, Nisa, are you there? Nisa kalau udah on, bisa di-share untuk link absensinya ini, teman-teman ada yang minta. Ya, mungkin kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Nisa karena lagi ngurus yang program lain juga, teman-teman ya. Kita ada sebulan menjadi juga, tapi untuk yang DKV ya. Nah, sip, thank you Nis. Nah, ini teman-teman ada link dari panitia dari Nisa ya. Ini langsung sertifikat malah ya. Jadi teman-teman, kelas ini adalah kelas terakhir, teman-teman. Aku mau ngucapin makasih banyak semuanya ya. Udah hadir di 4 kelas atau mungkin yang enggak 4 kelas juga nggak apa-apa. Teman-teman hadir aja, aku udah makasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti recording dan juga PDF materi akan aku share secepatnya setelah selesai loading ya. Dan aku harap teman-teman ambil hukum. Enggak. Teman-teman silakan ambil jurusan apapun setelah ini karena mau ngambil hukum apa enggak pada akhirnya aku
jujur secara pribadi senang banget bisa sharing-sharing tentang hukum, karena ini pengetahuan yang menurut aku basic skill yang semua orang harus paham. Ya, nggak harus kuliah hukum untuk paham hukum. Karena dimanapun teman-teman akan berhadapan dengan hukum. Ya, jadi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman belajar, meskipun nantinya nggak jurusan hukum. Ya, kalau jurusan hukum kan pasti belajar, cuman kalau nggak jurusan hukum kan belum tentu belajar. Tapi aku rekomendasiin tetap coba belajar dikit-dikit aja. WhatsApp aku silakan disimpan untuk teman-teman tanya. Kalau misalkan mau nanya-nanya silakan. Terus ini tradisi aku kalau selesai kelas ya. Kalau ada yang mau follow-followan di Instagram silaturahmi gitu ya teman-temannya. Ini ada link Instagram aku, silakan. Teman-teman bisa follow Nisa juga nih kalau mau share alamat Instagram juga silakan. Kita siapa tahu bertemu lagi di lain kesempatan ya. Dan sembari menutup, aku mau mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah informasi, salah apapun, mohon dimaafkan. Karena pastinya sebagai manusia kita adalah wadah dari kesalahan gitu ya. Itu aja dari aku dan Nisa.